Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Hari ini saya akan menjelaskan cara menghubungkan PHP ke database MySQL. Cara yang pertama adalah kita harus membuka yang itu namanya pengelola file pada komputer, terus cari example dan cari scroll ke bawah dan cari file yang namanya exam control. Terus kita mengklik start pada kedua itu, terus tunggu sebentar karena agak loading. Nah, sekarang kita akan mengecek apakah PHP MyAdmin-nya sudah menyala belum. Kita ceknya itu di Microsoft Edge dan kita ketikkan di tempat pencarian itu localhost PHP MyAdmin ya. Dan sekarang kita akan coba enter. Nah, sekarang sudah muncul di halaman utama PHP MyAdmin-nya ya. Di sini saya akan membuat nama database baru, itu belajar. Terus akan kita coba lagi ya dengan nama tabelnya itu untuk kalian ya. Di sini saya akan isi pertama ID, nama, username, dan password. Di sini kalian ikuti saja ya, karena kita akan percepat video. Sekarang database sudah jadi. Saatnya kita akan mencoba ke Visual Studio-nya. Setelah ini kita akan buka aplikasi Visual Studio-nya terlebih dahulu, karena kita akan melakukan coding di aplikasi Visual Studio. Dan kita akan buka open folder. Nah, di sini kalau kalian belum ada folder seperti saya, maka kita akan klik kanan, pencet new, kasih nama folder itu terserah kalian kalau mau ngasihnya nama apa. Terus select folder. Nah, sekarang folder baru sudah ada. Sekarang kita buat file baru. Saya buat ini namanya koneksi.php. Yang pertama kita akan ketikkan yaitu, sekarang kita sudah berada di file baru yaitu yang bernama koneksi.php. Sekarang kita akan coba buat awalan dulu, karena ini sangat penting buat awalan. Pertama kita ketikkan $host. Kita ini namakan untuk localhostnya, ini hostnya itu adalah localhost. Sekarang kita ketikkan $username. Username ini bisa kalian isi dengan root. Terus kita kasih tanda titik koma, dan sekarang yang bawahnya $password. Sekarang kalau password itu kalian boleh kosongkan saja ya, dan kasih titik koma juga penghujungnya. Sekarang $database sama dengan itu adalah nama database yang telah kita buat di PHP MyAdmin tadi ya. Ini harus disesuaikan, karena kalau tidak sesuai maka file PHP ini tidak akan bisa jalan atau error pas kita cari di kolom pencarian. Sekarang kita ketikkan nama database yang telah kita buat. Nama database yang saya buat tadi yaitu adalah belajar ya. Sekarang kita akan membuat bagian terpenting, yaitu mengoneksikan semua database tersebut. Itu kita ketikkan $koneksi sama dengan MySQLi garis bawah connect. Terus kita buka kurung. Kita pertama ketikkan adalah $host, $username, $password, $database. Untuk penutupnya kita akan kasih yaitu titik koma ya, karena kalau kita lupa ngasih titik koma bagian penutup maka itu akan error, maka filenya tidak akan jalan. Sekarang kita akan membuat percabangan untuk penentu apakah file ini sudah terkoneksi apa belum. Yang pertama kita ketikkan if dalam kurung $koneksi, terus kita tutup kurung kurawal yang ada agak itu ya. Terus ketikkan echo titik dua
koneksi berhasil. Terus bawahnya setelah if akan kita ketikkan else kurung kurawal echo titik 2 koneksi gagal. Seperti inilah penampakan kodenya. Ini sangatlah sederhana ya. Dan sekarang akan kita uji coba apakah kode kita sudah berhasil apa belum. Sekarang ketikkan di kolom pencarian itu localhost garis miring nama folder yang telah kita buat tadi yaitu belajar. Nah, sekarang sudah akan kita coba. Ya, nampaknya pengoneksian kita hari ini nampaknya berhasil ya guys ya. Karena filenya itu masuk ke dalam if ya. Karena kita tadi buat percabangan antara if dan else. Di sini saya akan memperlihatkan contoh program yang telah berhasil saya buat dengan menggunakan PHP. Dan sekarang akan kita jalankan programnya itu dari Firefox. Terus kita ketikkan kolom pencarian yaitu localhost garis miring nama file telah saya buat tadi. Terus kita akan ketikkan enter ya buat memperlihatkan bersama-sama. Sekarang saya sudah masuk di halaman web yang telah saya buat sebelumnya dengan menggunakan cara sebelumnya tapi agak kompleks. Sekarang kita cobakan masukkan password dan username secara ngasal. Akan kita klik. Nah, sekarang kita dimasukkan ke halaman website yang telah saya buat. Jika si user memasukkan username atau password yang salah, maka dia akan masuk ke halaman website yang ini. Terus akan kita coba masukkan username dan password yang telah saya siapkan sebelumnya yaitu admin dan passwordnya adalah admin. Kita coba login. Sekarang kita sudah masuk ke halaman utara website. Dan ini adalah halaman website yang telah saya buat sebelumnya. Ini saya buat sederhana saja karena saya akan memberitahu kalian saja bagaimana atau contoh program yang telah saya buat dari PHP dan ke PHP MyAdmin. Dan kita coba masukkan lagi username dan password yang saya buat lagi yaitu ada 2 dan kita akan coba login. Sekarang sudah benar. Seperti inilah penampakan dari program yang telah saya buat sebelumnya. Jadi cukup sekian video saya pada kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.